Jadi kita itu masuk kategori fakir Fakir kuota. fakir kuota kali ya. Parkir wifi juga Pak, jadi kita Oh tuh fakir wifi-nya nggak ada gitu ya. Karena kita memang nggak siap ya dengan perubahan yang tiba-tiba ya. Awal tatap muka terus berhenti aja tanpa ada warning dulu, tanpa ada masa transisi, tiba-tiba berhenti aja sekolah itu. waktu awal kan rencananya juga 2 minggu Bapak ya, 2 minggu di stop, nggak ada kegiatan katanya, taunya manjang sampai hampir Sekarang tahun dan lebih. kita setiap minggu sekarang kan nunggu-nunggu ya, PPKM diteruskan. Oh, nanti tanggal 30 kan? Iya. Nanti negara sekarang nggak lama-lama biar masyarakatnya nggak terlalu panik. Jadi dia cicil sekarang. Seminggu, seminggu, oh nggak kerasa ya. Seminggu, nanti tambah-tambah lagi. Dia modelnya mengulur sekarang. Model tarik ulur. Supaya orang nggak terlalu panik. Lama-lama di rumah kan, kalau saya lebih bagus di rumah sih. Asik gitu. Ngajar di rumah. Tapi kalau untuk mahasiswa karena lebih mandiri ya, bisa. Mereka bisa diberi kebebasan eksplorasi. Tapi kalau untuk jenjang SMP, SMA, nah gimana belajar di rumah? Di sekolahnya belum tentu benar, apalagi di rumah ya. Di rumah aja, di sekolah aja gurunya nggak serius, apalagi di rumah aja. Aduh repot jadinya. Gimana harus menghadapi situasi pandemi gitu. Ada, saya ingin karena yang sering didengar itu kan curhatan siswa ya, curhatan guru kok jarang gitu loh. Yang ada itu hanya komisi perlindungan anak gitu loh. Kenapa tidak ada komisi perlindungan ibu gitu ya? Jangan KPAI aja, tapi ibu guru juga perlu dilindungi. Siapa yang mendengar suara guru? Apakah cukup diselesaikan masalah guru itu dengan memberi kuota? Dianggap selesai gitu, hanya itu aja persoalan guru itu, beri kuota, terlepas dari kuotanya memadai atau tidak, kayaknya tidak pernah ada diagnosis yang mendalam mengenai problematika guru. Jangan anak aja deh, guru juga perlu diperhatikan. Atau guru-guru BK itu manusia-manusia super ya, yang punya daya tahan kuat gitu terhadap berbagai persoalan gitu. Sehingga tidak ada yang perlu bantuan profesional gitu ya. Tidak perlu ada, kayak di luar negeri itu kan sejak pandemi itu bermunculan itu layanan-layanan konsultasi bantuan psikologis untuk profesional. Kalau kita lihat berita di luar itu, wah luar biasa, mereka perlu bantuan psikologis karena beban finansial, beban kesehatan, ya beban pekerjaan itu menumpuk sehingga mereka kadang tidak berdaya. Nah di kita uh, tidak diadres gitu isu-isu yang seperti itu yang terkait dengan guru. Kita berfokus pada anaknya. Mungkin ya asumsinya guru mah orang gede kok udah bisa menyesuaikan lah dengan kondisi itu. 40 atau masih berapa menit lagi mulainya? Ini Bu Mesa, ini modelnya hanya diskusi kan? Diskusi, tapi boleh nanti mungkin ada pemaparan sedikit dari Bapak atau seperti apa dari Bu Rina juga, nanti pemaparan sedikit mungkin lalu kita kembali ke diskusi sama ibu-ibu guru BK. Ada Bapaknya. Ya, nah nanti Bu Rina deh yang menyajikan. Ya Bu Rina? Ya Pak, oke. Kita menstimulasi lah, menyegarkan. Karena memang untung ada kegiatan yang begini ya. Jadi mereka di recharging, di refresh lagi pikiran-pikirannya. Kan kalau hanya makanya sekarang jangan terlalu sering nonton TV Ibu Bapak. Ya kasihan gitu kalau beritanya COVID melulu gitu ya. Makin takut kita. Saya memang tidak tahu berita COVID itu karena saya jarang menonton TV. Lokal maksudnya ya. Menghindari nonton
Karena kalau di Jepang itu nggak kayak begini, nggak kayak di kita ya. Di kita tiap hari dilaporkan meninggal sekian gitu, yang sembuh sekian. Nah, terakhir yang meninggal 126.000.000. Wih, kan keren tuh. Beritanya saya tidak tahu apa maksud dari berita itu. Nah, mungkin perspektif psikologinya nggak dipakai. Tidak membangun harapan. Wih, makin takut orang keluar rumah. Mau sekolah, sekolah nggak, tatap muka nggak. Karena berita makin begini. Nah, kita bisa lihat bagaimana orang Jepang yang mengabarkan tentang COVID. Mereka itu betul-betul yang banyak disampaikan itu bagaimana hidup sehat, hidup bersih, menjaga jarak. Itu yang dikampanyekan. Ini mah kita di semua TV bicara tentang COVID. Meninggalnya begini. Wah, makin horor deh Republik ini. Nah, ini perspektifnya nggak sehat menurut saya dalam pemberitaannya. Nggak tahu orang jurnalistik melihat efek psikologis dari pemberitaan itu gimana. Sebagai contoh ya, anak-anak di Jepang itu tidak diberitahu tentang Hiroshima itu sebagai pemboman. Nah, mungkin Anda baru tahu berita ini kayaknya. Jadi ke anak-anak kecil, anak-anak sekolah itu diberitahu bahwa itu adalah uji coba penelitian yang gagal. Gitu. Sehingga sampai hari ini orang Jepang itu tidak pernah benci ke Amerika loh. Dia hanya melihat sebagai sebuah kegagalan sains. Penelitian Anda tahu bahwa beberapa kilometer dari lokasi bom atom Hiroshima itu ada tentara Amerika yang sedang mengukur dampak dari ledakan itu, dari kejatuhan bom atom itu. Nah, itu. Jadi itu bedanya ya. Dan Anda tahu di buku-buku sejarah di Jepang itu tidak pernah disebutkan Jepang itu menjajah Indonesia loh. Ya, enak, hebat kan negara itu mengajar rakyatnya supaya jangan kena beban sejarah. Dia mengkonstruksi cara berpikirnya begitu. Nah, kalau kita ya perang-perang aja yang diajarinnya. Jadi belajar membenci, makanya lihat di sinetron Semenir ya, Menir, Nona Belanda itu diolok-olok karena kita membenci. Sementara orang Jepang itu nggak kayak gitu cara berpikirnya. Termasuk bagaimana mereka menceritakan tentang COVID. Mestinya yang diajarkan itu adalah positive lifestyle. Ya, ini. Kemudian nggak semua TV loh yang bisa bicara itu dan tidak pernah presiden yang bicara itu. Hanya tingkat direktur kesehatan di kementeriannya. Jadi orang itu berpikirnya begitu. Ini contoh ya, ini dalam konteks framing berita di COVID itu. Makanya sebaiknya kita pindah aja deh. Pindah kemana, Pak? Pindah ke negara yang steril sampai hari ini tidak kena COVID. Di mana itu, Pak? Ada beberapa negara kecil di Eropa, ya, Georgia, ya, itu negara-negara yang sampai hari ini tidak kena COVID. Itu menarik, kenapa kok tangguh sekali ya negara-negara kecil itu. Apakah memang mereka total lockdown atau ada sebenarnya kearifan lokal yang membuat mereka itu steril. Saya tidak percaya kalau Korea Utara itu tidak kena COVID ya, itu politiknya lain itu. Malah makin penasaran, benar nggak di Korea Utara itu ada COVID gitu. Karena negara yang penuh misteri itu ya Korea Utara. Korea Utara. Ya. Oke, openingnya. Kita mulai aja, Pak ya. Kayaknya Ya, oke. udah ada 57 peserta di room 2. Selamat datang Ibu Bapak semua peserta Visitoista MGBK 2021. Hari ini kegiatan kita adalah focus group decision ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan salawat dan salam terarah pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini perkenalkan saya Mai Salistia dari seksi acara di MGBK Indonesia untuk memandu kegiatan Focus Group Decision hari ini dengan tema solusi dalam menghadapi learning loss dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin ibu-ibu yang masuk di sini memang galau ya sama kondisi
situasi seperti ini sudah hampir mau 2 tahun nih kondisi seperti ini. Dan learning loss juga muncul dari UNICEF ya Pak ya? Ya. Ya, diluncurkan ada bukunya tentang learning loss dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di dunia. Nah, melalui diskusi ini nanti kita akan membahas bagaimana kita lebih berdiskusi ya Ibu Bapak, jadi diharapkan on cam dan untuk berbicara mangga dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Bersama hari ini akan ditemani oleh pemateri kita. Yang pertama adalah Dr. Ilviandra MPD, yaitu merupakan dosen dan peneliti dari Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan UPI. Oke, beliau lahir di Batu Sangkar tanggal 24 November 1972 dan sekarang bertempat tinggal di Kompleks Cibaligo Permai, Cianjuang, Cimahi. Riwayat pendidikannya S1, S2, S3-nya di UPI semua Pak ya. Ya, saya produk lokal. Produk lokal. Kearifan lokal. Tapi penelitian dan publikasi ilmiahnya udah go internasional nih Pak Ilvi, bahkan beberapa kali sering juga ke luar negeri atas dasar penelitian gitu. Jadi enaknya kalau Pak Ilvi penelitian main ke luar negeri, kalau yang lain harus mengeluarkan tiket dan lain, kalau Pak Ilvi dibayarin oleh penelitiannya itu. Jadi produk lokal tapi sudah go internasional ya ibu-ibu sekalian. Nah, Pak Ilvi juga akan ditemani oleh dosen muda. Kita nih dosen muda banget, Bu Rina, kelahiran 93. Iya, betul. Dosen muda itu kelahiran 93 udah jadi dosen, ya ampun saya kemana aja ya. Ya, dosen muda UPI, Bu Rina, kelahiran 11 Maret 93, asli Sukabumi ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Ini, terus beliau S1-nya dari Universitas 11 Maret dan S2-nya UPI, Bimbingan Konseling. Aktif juga menulis di beberapa jurnal ilmiah, dan juga ikut terjun langsung dalam penelitian-penelitian. Alamatnya di sini masih Sukabumi. Iya. Sekarang sudah di Bandung. Di Bandung, alhamdulillah. Ya, mangga untuk waktu kami persilahkan kepada Bu Rina dan Pak Elvi untuk membuka dulu wawasannya. Setelah itu kita banyakin grup diskusi karena waktu kita juga cukup banyak, 1,5 jam, jadi kita bisa diskusi. Mangga ibu-ibu yang lain nanti ada waktu diskusi, kita diskusi bareng-bareng supaya ada pencerahan tentang learning loss, bagaimana kita sebagai guru BK dan bagaimana siswa diangkat, maksudnya supaya nggak boring juga siswanya, supaya gurunya juga nggak stres. Kita bahas sama-sama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, silakan Bu Rina. Ya, hatur nuhun Ibu Meisa dan Pak Ilvi. Mungkin di sini saya akan menstimulasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum kita berdiskusi bersama-sama terkait topik kita, yaitu solusi dalam menghadapi learning loss pada pembelajaran jarak jauh. Nah, ini mungkin saya sudah tampil ya Bapak Ibu PowerPoint-nya? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Nah, mungkin untuk solusinya kita akan diskusikan bersama ya Bapak Ibu. Ini saya akan sedikit mengulas kira-kira kenapa sih kok ada istilah learning loss gitu ya. Nah, di sini kita tahu sendiri kita sedang berada dalam situasi COVID-19 ya Bapak Ibu, atau pandemi COVID-19 yang mana bermula di tahun 2020 tanggal 11 Maret. Kebetulan pas hari ulang tahun saya ya. Oke, 11 Maret 2020 dinyatakan bahwa di seluruh dunia itu terjadi pandemi COVID-19, yang mana data UNESCO menunjukkan sebanyak 1,3 miliar pelajar dari seluruh tingkat pendidikan dari 142 negara terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh menyebabkan guru mengalami kelelahan secara emosional, terlebih karena keterbatasan diri maupun fasilitas. Nah, ini berarti pandemi ini tidak hanya berdampak kepada status kesehatan masyarakat di dunia ya Bapak Ibu, tetapi juga berdampak kepada siswa dan guru di sekolah gitu ya. Jadi banyak sektor pendidikan pun terdampak oleh pandemi COVID-19. Nah, dampaknya apa? Berupa kelelahan secara emosional, terus ada keterbatasan diri maupun fasilitas gitu ya yang terjadi.
Nah, di sini kita tahu sendiri sekarang ya, seperti halnya sekarang, biasanya kita kalau mengadakan seminar atau workshop atau focus group discussion itu kita akan bertatap muka secara langsung gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi semenjak pandemi COVID-19 sudah mulai nih apa ya hits atau mungkin sudah mulai pembelajaran secara tatap maya ya atau daring gitu sudah mulai digunakan karena tidak ada jalan lain selain menggunakan fasilitas daring. Nah, jadi pembelajaran pun yang tadinya tradisional secara tatap muka berubah menjadi online gitu ya. Yang mana ternyata pembelajaran online ini juga menjadi sebuah sumber stres bagi siswa maupun guru ya. Karena ya tentunya kalau di sekolah saja sudah siswa terkadang juga masih merasakan stres karena belajar ya, apalagi ini sekarang di rumah jarak jauh online gitu ya, belajar secara tatap maya tentunya pasti akan memicu stres gitu dan permasalahan lainnya. Bu Rina, Ya. ada nggak guru ini mengalami rebutan HP atau antri gantian pakai HP? Oh iya, mungkin ada ya Bapak. Ada Pak. Iya. Ya ada ya. Terus kalau waktu dia belajar ada adiknya yang datang di belakang mengganggu, ikut gerak-gerak tangan gitu ya. Yeah. Atau disuruh ibunya dulu ya. Lagi asik mau belajar terus minta tolong ibunya. Kan banyak sekali noise-nya ya, interupsinya lebih banyak di rumah itu. Ya jadi dari Maya, namanya juga Maya ya. Tidak hadir fisik. Mungkin fisik hadir tapi hatinya belum tentu hadir juga. Hatinya kemana? Karena kadang kalau siswa itu seragamnya hanya bagian atasnya aja, bawahnya kita kan nggak tahu. Ya guru juga begitu, hanya kerudungnya aja yang benar itu. Bawa pakai sendal jepit gitu ya. Bapak-bapak itu pakai sarung gitu kan, ngajarnya begitu. Nah, pertanyaannya sebelum kita bicara tentang pandemi, ada nggak di benak kita itu bahwa belajar itu di sekolah? Nah, itu menarik untuk kita pikirkan. Karena ditanamkan dari dulu, kalau belajar mah di sekolah. Nah, kalau di rumah, masa belajar lagi? Apa yang di rumah itu namanya belajar? Nah, ini transisi ini yang memang betul perlu disikapi, direspon oleh guru. Bahwa ini tidak mudah transisi model pembelajaran dari yang face to face, ya, kemudian menjadi online. Nanti kaitkan dengan tradisi. Saya juga baru dengar loh, Zoom itu baru sekarang sejak saya tidak kenal dulu Google Meet juga nggak pernah gunakan itu, Zoom nggak pernah. Mungkin orang-orang bisnis kenal ya istilah Zoom meeting itu ya, tapi orang pendidikan agak telat gitu dengan perubahan itu. Makanya ini memang kayak kita dijungkir balikan aja itu. Awalnya tatap muka tiba-tiba ada ini. Jadi kita memang shock semuanya. Tidak ada bangsa yang siap kayaknya ya dengan fenomena ini karena semua desain pendidikan kita itu dirancang untuk situasi normal. Kurikulumnya untuk situasi normal, gurunya untuk situasi normal, muridnya untuk situasi normal. Tapi ketika ada situasi abnormal, semuanya panik. Nah, kemudian Mas Menteri itu mengeluarkan istilah learning loss. Semua orang bicara learning loss. Masa orang BK ikut-ikutan juga? Atau sebenarnya BK punya istilah sendiri, bukan learning loss gitu ya. Apa Bu Mesa di sekolah mungkin istilahnya? Apa Pak? Sama ya. Bagi saya itu hanya dagangan orang aja ya, dagangan menteri itu istilah itu biar kelihatan keren gitu dan sedikit kebarat-baratan gitu ya. Bagi kita kan biasa itu mahasiswa yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan sempurna kan? Iya. Ya kan, mereka tertinggal tiap hari kok ada learning loss di kelas itu. Si A ngerti, si B nggak ngerti itu, yang tertinggal itu apa disebutnya? Dalam istilah bimbingan dan konseling kan lambat ya.
lambat belajar mungkin, Pak. Tidak memenuhi KKM itu dianggap sebagai apa, Mesa? Eh, murid remedial aja mungkin, Pak, untuk diremed kembali. Kan itu pengertian learning loss kita itu kan. Bukan semuanya tiba-tiba jadi buta huruf gitu ya, nggak bisa apa-apa, tidak bisa mencapai kompetensi, bukan itu. Jadi hati-hati juga kita merespon ini bahwa ini memang politik, ini narasi politik ya, narasi menteri supaya kelihatan gagasannya orisinil, makanya bungkusnya learning loss. Padahal kalau kita sehari-hari, ya ini terjadi kok. Hanya berapa persen murid itu yang mengerti sih yang dijelaskan oleh siswa, yang mencapai KKM itu berapa persen, dan yang enggak itu disebut sebagai learning loss. Jadi ini biasa aja, jangan dibungkus sebagai sesuatu yang menakutkan gitu ya, apalagi dikaitkan dengan generasi emas 2045 gitu ya. Itu terlalu jauh efeknya, ini juga akan selesai. Bagi saya yang paling menakutkan itu adalah hopeless. Nah, itu yang bahaya itu. Hopeless apa? Hopeless karena kita berpikir belajar itu ya di sekolah gitu loh. Dan di rumah itu bukan sekolah. Sekolah itu bukan, rumah itu bukan sekolah selama ini. Rumah itu tempat istirahat, tempat tinggal, bukan untuk sekolah gitu. Itu jadi paradigma ini yang memang harus diubah. Kayak kaitan dengan transisi paradigma dalam pembelajaran. Lanjut Bu Rina, saya hanya melengkapi ya apa yang disampaikan Bu Rina. Iya, ya begitu ya Bapak Ibu memang ya. Jadi kita itu memang kaget ya karena kaget tiba-tiba harus belajar secara online gitu ya. Padahal sebenarnya online learning itu sebenarnya sudah ada dari sebelum COVID-19 juga, tetapi karena kita tidak terbiasa jadinya kaget gitu. Padahal kita punya HP aja udah dari zaman kapan tuh gitu. Ya kan. Oke, baik lanjut ya. Nah, di sini jadi efek atau dampak dari COVID-19 itu ternyata menyebabkan adanya kesenjangan atau gap gitu ya dalam pembelajaran daring gitu. Ada 3 gap nih yang seringkali terjadi atau yang menjadi fokus ya. Yang pertama adalah the access gap, di mana ini gapnya itu ditimbulkan karena adanya perbedaan atau adanya status ekonomi yang mungkin menjadi penyebab adanya kesenjangan gitu ya. Ada status ekonomi mungkin yang ekonominya menengah ke bawah itu sangat terdampak ya karena harus memiliki handphone, terpaksa anak-anaknya harus punya HP gitu ya untuk belajar. Padahal sebenarnya untuk makan aja susah gitu, tapi sekarang karena pandemi COVID-19 belajar itu harus pakai HP gitu ya. Terus mungkin geografi ya. Saya kebetulan sedang menjadi dosen pengampu lapangan di Soreang ya, di sekolah SD di Soreang, di mana itu sekolahnya itu berada di kawasan yang mungkin agak jauh dari kota gitu ya, dan anak-anaknya juga rumah-rumahnya itu berada jauh dari sekolah gitu ya, harus melewati hutan-hutan gitulah. Ternyata di Bandung juga ada gitu sekolah yang seperti itu. Nah ternyata anak-anak ini memang terhambat gitu ya dalam proses belajarnya karena tadi jarak antar apa ya, yang tadinya selalu ke sekolah tapi sekarang dia harus belajar di rumah. Nah sedangkan secara geografis itu masih tertinggal gitu ya, jadi belum ada sinyal gitu ya. Pada di Bandung di Soreang itu ternyata masih ada nih kawasan yang belum ada sinyal gitu ya, jadi itu sangat terhambat untuk WA saja, untuk melakukan proses WA-an itu tuh susah gitu ya karena sinyalnya sulit gitu, ternyata masih ada. Nah itu yang mungkin kendala dari segi geografi gitu ya, apalagi di Papua gitu ya yang benar-benar terdepan, terjauh ya. Ya pokoknya itu yang 3T itu lebih parah mungkin ya, ternyata di Bandung masih ada. Sebenarnya lucu ya kalau dibuat riset ya, ada yang sampai naik pohon, sampai ke atap rumah, sampai ada yang bilang kalau beli HP sekalian beli sinyalnya gitu ya. Udah beli HP, udah beli kuota tuh nggak ada sinyalnya gitu ya. Gitu ya. Jadi Ibu Bapak kalau mau beli HP sekalian beli sinyalnya ya.
Ada ya macam-macam deh. Ini lucu, negeri ini memang sangat lucu ya. Sementara yang di Jakarta itu berpikir semuanya lancar saja, nggak ada hambatan yang kayak begitu. Bahkan saya tahu itu dari mahasiswa PPGBK, mereka harus ke tepi pantai. Perjuangan itu sekian kilo untuk dapat sinyal. Dan orang hanya membayangkan, wah ini semuanya baik-baik saja. Padahal ini adalah persoalan yang menurut saya menarik untuk dieksplorasi. Sehingga nanti ada voice ya dari guru-guru bahwa, oh ini nggak gampang loh. Transisi ini tidak semudah yang dibayangkan orang. Ya, kalau kita mau jujur, beli beras dulu atau beli kuota? Beras, Pak. Pasti kan? Jadi udah deh, jangan berpikir dalam situasi normal terus meminta nilai, meminta tugas ya seperti yang biasa. Ini situasi abnormal. Tapi kan negara memang harus itu pekerjaannya ya, mengingatkan. Oke, itu persoalan akses gap saya rasa. Iya. Iya, betul sekali ya. Jadi memang akses gap itu ya tadi status ekonomi, geografi, dan tentunya pendapatan ya. Karena tentu saja kalau di Indonesia mungkin belum disebut negara maju ya. Jadi pendapatannya mungkin masih banyak masyarakat yang ya menengah ke bawah gitu. Yang mungkin untuk beli beras aja susah gitu ya. Gitu. Nah, terus ada lagi nih katanya the pedagogical skill and digital literacy gap. Jadi memang keterampilan digital dan mengajar secara digital itu memang mungkin tidak semua guru maupun siswa mampu memiliki skill ini gitu ya. Karena tadi tidak terbiasa, mungkin pakai HP itu dulu karena tidak terbiasa untuk dipakai belajar gitu ya, jadi dipakainya dulu mungkin untuk main sosmed aja atau mungkin untuk chat-chatan aja. Jadi untuk belajar itu tidak fleksibel, maksudnya tidak biasa gitu ya. Jadi mungkin skill secara digital literasinya gitu ya masih minim gitu ya. Memang kalau ya memang itu perlu ditingkatkan gitu Bapak dan Ibu. Bisa bayangkan ya, kalau ini guru BK kan relatif muda ya. Mereka punya literasi teknologi yang bagus. Nah, bagaimana guru-guru yang mau pensiun? Anaknya mungkin kuliah, tapi nggak ada di rumah. Bagaimana dia membuka Zoom gitu ya, ngechat atau share screen itu ke siapa? Jangan-jangan itulah yang membuat guru-guru yang tambah stres. Mendingan pensiun aja lah. Memilih hesek jadi guru tehnya gitu loh dalam situasi kayak begini. Emang ada yang sampai seperti itu, Pak? Minta pensiun. Iya, karena mereka memang bukan native ya, bukan pengguna. Saya ini penumpang gelap teknologi. Ya, anak saya yang native, dia pengguna sahnya, ini ahli warisnya. Jadi saya juga sering nanya kalau menyangkut HP aja anak saya lebih tahu daripada saya. Ya, itu contoh. Jadi memang digital literasi gap itu real itu bagi guru-guru yang tidak punya kemampuan. Dan kita nggak pernah di training kan sebelumnya, guru-guru di sekolah di training nggak menggunakan ini. Saya rasa enggak ya. Iya, kalau sekarang aja sih Pak udah mulai banyak pelatihan-pelatihan kayak Google, Facebook dan lain-lain. Tapi kan itu juga tidak semua bisa langsung gitu. Iya, apalagi ibu yang hanya 2 kalau nggak WhatsApp, SMS, telepon kan di luar itu kan nggak diutak-atik tuh. Seperti saya juga nggak tahu lah aplikasi yang lain nggak kayak Bu Rina tuh. Yang dalam seharinya itu bisa 6 jam interaksi dengan media sosialnya. Kalau saya kan seperlunya. Nah ini persoalannya literasi gap itu betul real itu. Apalagi guru-guru yang tidak punya latar belakang IT itu lebih repot. Ya, oke. Lanjut Bu Rina. Ya, itu lalu yang ketiga adalah the usage gap ya. Jadi penggunaan teknologi secara aktif antara guru dan siswa. Jadi ya memang tadi ya karena penggunaan teknologinya aja masih tadi karena digital literasi gap-nya aja masih tinggi, maka penggunaannya juga masih ya kurang gitu ya, rendah dalam menggunakan teknologi secara aktif gitu ya. Jadi memang merasa terbebani mungkin ya dengan misalkan harus buat video atau apa atau misalkan kalau guru BK kan sekarang mungkin tidak bisa langsung bertemu ya konselingnya, tetapi harus cyber counseling atau konseling secara online gitu ya. Nah itu mungkin
itu apa ya, akan merasa apa ya, mungkin karena tidak terbiasa akan merasa ya menjadi sebuah beban yang apa ya, yang mungkin bisa menimbulkan stres juga gitu ya. Ya, bayangkan guru-guru ini akan membuat sekian podcast ya, sekian video pendek yang akan di-share pada siswanya. Nah, siapa yang bisa membantu guru-guru BK bikin aplikasi atau media sederhana? Kalau buat kan juga di sekolah ada nggak yang bisa mengerjakan itu? Atau bikin PPT sederhana aja yang di-share oleh ke siswa. Nah, ini persoalan. Makanya kadang guru aja hanya kasih tugas akhirnya kan. Mereka tidak pernah berinteraksi loh, hanya pesan saja. Nggak ada feedback dan sebagainya. Jadi itu persoalan interaksinya memang bermasalah selama belajar jarak jauh ini. Oke, Bu, lanjut Bu Rina, kita agak cepat karena biar lebih diskusinya. Ya, sebentar, aduh ini lambat. Oke, nah ini ya, jadi dari sisi kesehatan mental pun ternyata banyak nih siswa yang merasa takut dan cemas akan perubahan dan tuntutan akademik yang tinggi gitu ya. Apalagi mungkin siswa-siswa yang sedang belajar mata pelajaran gitu ya. Itu pasti tuntutannya sangat tinggi karena tadi tugasnya banyak gitu. Belum selesai juga udah dikasih tugas lagi gitu tanpa diberi feedback gitu. Tadi kata Pak Elvi. Yang saya dengar itu setiap guru yang memberi tugas itu berpikir guru lain tidak memberi tugas. Jadi terjadilah perlombaan memberikan tugas. Sehingga betul-betul anak itu exhaust, dia sangat kelelahan. Ini belum selesai, udah datang lagi. Terus suara mereka itu didengar nggak sih? Curhat ke guru BK bagaimana, BK meresponnya dengan time management. Bagaimana mengelola tugas. Bagaimana Anda mengajarkan skala prioritas. Kalau sekian jam mata pelajarannya ini dulu, mana yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, ini kerjakan dulu. Kan akhirnya guru BK itu mengatakan tugas itu bukan banyaknya yang masalah, tapi bagaimana Anda mengelolanya. Wah, itu ilmu dari BK kan Bu Mesa? Iya, Pak. Artinya guru BK udah masuk tuh, jangan menerima, ya sih sekarang guru kok gitu ya, kok kayak nggak pernah sekolah aja beri tugas kok banyak-banyak. Malah ikut curhat juga guru BK-nya. Mestinya kan kita respon itu, ada kecemasan, takut karena tugasnya banyak, tapi mereka tidak punya kemampuan regulasi diri. Nah, di situ masuk tuh respon BK-nya. Masuk skill, time management, ya, dan sebagainya. Pokoknya yang konteksnya adalah bagaimana mereka melakukan coping stress dan sebagainya. Oke, ini real ya. Saya banyak kayak sekarang tuh anak-anak itu kayak ekspresi kosong aja ya. Belajar gitunya belum selesai. Anak saya aja lihat itu. Baru taman kanak-kanak, terus dia sudah dikasih hafalan, terus dia udah marah-marah tuh. Mulia capek ah. Anak kecil TK udah bilang capek coba. Apalagi SMP, SMA. Pasti lebih berat itunya. Oke, lanjut Bu Rina. Nah, ini ya ada penelitian dari India ya. Jadi ini efek lockdown terhadap guru ya. Ya. Teacher work. Nah, ini ada 9 poin ya. Jadi yang terjadi efek dari lockdown. Yang pertama adalah difficulty in maintaining student engagement. Jadi memang guru merasa kesulitan dalam memelihara ya engagement dengan siswa. Engagement itu keeratan gitu ya dengan siswa. Lalu increasing working hour and days ya, kita tahu sendiri kita Zoom tidak tahu waktu gitu ya Bapak Ibu. Bisa saja kita rapat di malam hari gitu. Atau pokoknya terkadang ya jadi terasa mungkin, atau enggak siswa curhat di malam hari ya via WhatsApp gitu kalau guru BK mungkin ya. Gitu. Jadi tidak jadi increase, jadi working hour-nya jadi malah bertambah gitu. Nah, terus yang ketiga, difficulty in adapting the level of teaching to the needs of different student. Jadi memang sulit dalam beradaptasi ya
dengan kebutuhan-kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Kita tahu sendiri karakteristik siswa itu berbeda-beda, terus sekarang ditambah secara online tidak bertatap muka, itu akan mungkin lebih membuat sulit kita dalam mengakses perbedaan dan kebutuhan masing-masing siswa gitu. Lalu yang keempat ada kesulitan dalam menjelaskan konsep ya mungkin ya kalau guru mapel. Lalu additional responsibility of training student to get online and installing correct tool ya. Jadi tadi siswa juga kadang tidak kurang paham dengan bagaimana caranya menggunakan teknologi tadi. Dan mungkin malah terdistrak ya, jadi malah main sosial media gitu. Bukannya belajar, malah terdistrak, biasanya gitu. Ini ada pengalaman Bu Rina, anak SMK nanya ke istri saya, bagaimana ya Bu cara mengupload ke Google Drive? Oh. SMK loh. Iya. Dia harus memasukkan tugasnya ke Google Drive. Oleh istri saya, anak SMA, anak SMK aja masih bingung. Apalagi kalau SMP, kemudian oleh gurunya diminta coba kumpulkan tugasnya ke Google Classroom ya jam sekian atau ke Google Drive Ibu. Coba kalau mak bapaknya nggak ngerti, jangan-jangan akhirnya dianterin ke rumah ibu guru itu. Kan gitu. Ini jadi betul-betul luar biasa ya efek dari ini kebetulan surveinya di India ya dari skala kecil, tapi saya rasa tidak ada riset di Indonesia yang mencoba memotret fenomena ini. Ya, mulai dari engagement, kan katanya hanya 17% Bu Maisa, siswa itu yang memang merasa belajar kalau di rumah itu. Yang lainnya apa itu? Berasa liburan, Pak, soalnya mereka Kita memang kita betul libur panjang ya. Dan panjang banget gitu, masa libur 1,5 tahun ya. Itu kan kalau begitu dalam teori otak itu kan beku ya otaknya teh. Kan nggak distimulasi. Jadi sinapsnya itu ya, saraf-saraf otaknya teh benjing hitam, kemudian akhirnya kita nggak kreatif. Karena kelamaan liburan ini adalah betul-betul libur terpanjang dalam sejarah. Dan liburnya otaknya lagi yang liburan. Kan repot ini. Jadi engagement itu kebetulan saya sedang riset ke mahasiswa juga ini tentang engagement. Dan sementara kita berharap ya hasil belajar yang tinggi-tinggi, sementara syarat utamanya engagement tidak terpenuhi. Hanya 17% kok yang memang ada. Biasanya hanya 3 atau 4 orang. Yang lain itu kemudian, ini di mahasiswa ya. Saya lihat Bu Rina kita pasti tahu ya, mereka kan off cam gitu ya. Tapi pas udah mau difoto itu baru keluar wajah mereka. Saya suruh bangun gitu. Cuci muka dulu ah. Saya tidak tahu mereka ada di mana karena mereka off cam gitu loh. Itu mahasiswa loh. Iya, Pak. Dan saya tidak tahu SMP juga lebih sama. Iya. Sama persis atau sama beda saya tidak tahu. Tapi ini tipikal bangsa kita ya. Ya, kalau situasi kayak kita itu memang rendah engagement. Di kelas aja ada yang bagian ngantuk, ada bagian tidurnya kan, apalagi di Zoom gitu loh. Nah, ini kenapa engagement itu jadi persoalan pokok. Nah, nanti guru BK akan mengajarkan bagaimana merespon engagement. Bagaimana Anda fokus. Nanti action plan-nya bikin latihan konsentrasi. Itu responnya ya nanti. Jadi nanti ada layanan atau kegiatan latihan konsentrasi. Distraksi itu kan nggak bisa dihindari sekarang. Ya, karena gangguan atau bisa karena teknologinya kita terlempar dari Zoom atau sebagainya. Tapi nanti anak akan diajarkan teknik-teknik bagaimana fokus pada hanya mungkin setengah jam untuk fokus, kemudian mereka bisa berlatih dengan relapse, kemudian berlatih bisa lebih panjang sehingga nanti 90 menit itu mereka bisa fokus belajar. Ya, ini engagement itu adalah persoalan paling pokok. Oke, lanjut Bu Rina. Ya, selanjutnya ternyata nih keberadaan adanya orang tua gitu ya, belajar bersama-sama ada orang tua ya di sekitarnya itu ternyata membuat siswa itu tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman katanya gitu. Discomfort created by the presence of parents. Mungkin
ada mungkin siswa yang malah lebih banyak disuruh-suruh ya dibanding belajar ketika di rumah, misalkan gitu. Membantu orang tua sih, bukan disuruh, mungkin seperti itu. Kemarin sudah ada yang sampai kelihatan dicubit anaknya Oh, oleh orang tua. Iya, anaknya itu main aja ya, nggak ngerti-ngerti, gurunya dicubit anaknya. Kelihatan lah di Zoom itu. Nah, sampai begitu ya, discomfort jadinya. Nggak damai Pak ya. Nggak damai di rumah itu karena maknya nggak sabaran. Karena ini agak ada yang curhat nih. Enak aja guru digaji tapi kita yang ngajar. Saya tidak tahu ya itu ya. Jadi kadang-kadang bener loh plesetan PNS itu pengen nikmat sendiri teh bener-bener ya. Pengen nikmat sendiri. Iya ada guru, ini suara guru ya. Ya digaji oleh kita tapi kok kita yang ngajar. Nah, ini konteksnya nanti co-parenting. Parenting itu guru juga orang tua juga ada peran itu karena nggak terbiasa ya jadi protes. Jadi memang jadi suasananya jadi discomfort gitu. Oke, lanjut Bu Rina. iya. Terus ini ternyata additional responsibility to create awareness about COVID-19 ya. Jadi punya tanggung jawab juga untuk menyadarkan siswa terkait bahaya atau terkait COVID-19 ya. Mungkin kan banyak juga siswa yang tidak percaya mungkin dengan COVID-19 seperti itu. Nah, tugas guru juga untuk menumbuhkan self awareness terkait COVID-19. Lalu concern of getting monitor dan spending personal money to increase participation of student. Jadi fokus untuk monitoring ya, monitoring siswa yang banyak itu melalui via online gitu ya. Jadi ini siswanya apakah terlibat pembelajaran atau tidak mungkin gitu ya, atau tidak terlihat ya, kita kalau online itu mungkin hadir tapi ternyata tidak hadir gitu ya tadi yang Oke, karena ada nih namanya ada tapi nggak tahu nih ada atau tidak orangnya. Itu namanya Casper ya. Casper itu hantu jadi-jadian. Iya, Casper. Ya, dan ternyata guru itu spending personal money to increase participation of student. Mungkin ada guru yang mungkin ya mengeluarkan beberapa sedikit uang untuk membantu siswa-siswanya untuk supaya bisa berpartisipasi di proses pembelajaran gitu. Nah, mungkin belum sampai di kita ya. Kalau di luar negeri itu sampai pada suicide, ideation, bunuh diri. Oh ya. Karena orang kita itu memang kuat ya. Orang Indonesia itu tangguh gitu loh. Enggak, kalau di riset di Cina kita baca ya, kan Cina itu negara dengan publikasi sejak Maret 2020 sampai 2021 itu yang paling intens kajiannya. Dan sudah ada anak-anak yang punya gagasan bunuh diri karena nggak sanggup deh belajar online lagi, apalagi ditambah dengan persoalan di rumah. Nah, di kita mungkin ada ya anak-anak curhat ya, baru level curhat ya, belum sampai ada ide bunuh dirinya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi deh. Oke, lanjut Bu Rina. Ya, oke. Oh ini, sebentar ya. Nah jadi ini loh beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat berbagai dampak ya akibat dari COVID-19 terhadap proses pembelajaran. Jadi kualitasnya ternyata belum mengalami peningkatan, terus tantangan yang dihadapi anak juga ternyata sangat besar gitu ya. Nah ini 8 dari 10 anak mengatakan mereka tidak dapat mengakses bahan belajar yang memadai gitu ya, mungkin karena tadi sinyal yang kurang bagus, terus mungkin tidak adanya kuota gitu ya dan sebagainya. Dan mungkin tidak memiliki pengetahuan untuk mengakses bahan ajar dari mana gitu, tidak tahu tadi, bahkan untuk mengupload tugas aja tidak tahu gitu. Jadi memang itu menjadi tantangan baik bagi siswa maupun guru. Nah, terus Bagi ini saya yang Bu Rina, yang paling berisiko itu adalah yang ini, demotivated. Ya, kalau kota nggak punya kota ya itu bisalah dibantu. Tapi kemudian nanti bisa direferensikan ini sumber belajar loh. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah demotivated ini. Mereka memang kehilangan motivasi untuk belajar. Itu persoalan pokoknya itu yang kaitannya dengan learning loss itu sebenarnya akar yaitu adalah demotivated.
Mereka tidak antusias lagi, mereka tidak minat belajar lagi dan sebagainya. Ketertarikan jangan-jangan ya, learning loss itu akan mengarah pada lost generation. Itu bahaya kan? Ketika anak-anak hari ini tidak tahu lagi mau belajar apa, mau jadi apa dia. Karena situasinya uncertainty, memang tidak pasti. Ya, kalau kaitannya dengan nggak punya akses, tidak bisa mengakses literatur dan sebagainya, nggak punya kuota, itu mah terlalu teknis ya. Tapi bagi kita adalah orang BK itu concern pada hal-hal yang kaitannya dengan domain psikologi. Oke, lanjut Bu Rina. Ya. Nah, ini kualitas pembelajaran anak dalam belajar di rumah juga ternyata seperti ini Bapak Ibu ya. 7 dari 10 orang tua dan 73% anak mengatakan mereka belajar jauh lebih sedikit katanya kalau di rumah. Lalu anak mengatakan mereka sama sekali tidak belajar apapun nih katanya ketika di rumah karena mungkin tadi banyak distraction tadi ya. Terus mengakibatkan anak menjadi demotivasi tadi ya karena mungkin ya belajar sendiri, tidak ada yang membantu. Meskipun sebenarnya belajar itu tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu. Memang tadi benar harus ada paradigma yang diubah bahwa siswa itu bisa belajar di mana saja gitu. Tapi ternyata memang banyak sekali hambatannya. Nah, di sini juga ada ya pemantauan anak oleh guru saat belajar di rumah juga ternyata masih minim gitu ya. 1 dari 4 orang tua mengatakan guru anak sama sekali tidak memantau katanya ya. Jadi guru itu hanya ngasih tugas tadi. Jadi tidak dipantau gitu ya. Jadi dikasih tugas aja tapi tidak dipantau. Lalu 1 dari 8 orang tua mengatakan guru memantau anaknya setiap hari. Dari 8 orang tua hanya 1 orang yang bilang bahwa gurunya memantau. Lalu 4 dari 9 anak kesulitan memahami PR-nya. Nah ini ya, apalagi dengan anak-anak yang orang tuanya disabilitas atau keluarganya ini ya poverty atau miskin, lalu orang tua kehilangan pendapatan yang terkena dampak COVID-19. Jadi ya makin mungkin istilahnya tidak lagi gimana mau mikir tentang sekolah gitu ya kalau misalkan untuk makan saja sulit gitu. Lalu 1 dari 5 anak mengatakan tidak ada yang bisa membantu saya ketika belajar gitu ya. Jadi lebih tinggi pada anak yang orang tuanya dengan disabilitas, ibunya dengan disabilitas. Nah ini memang ya orang normal saja mengalami kesulitan, apalagi yang keluarga atau dirinya sendiri itu mengalami disabilitas gitu. Lalu ini dampak lain pembelajaran jarak jauh ya. Jadi ini yang pertama ada guru sulit untuk menjalin student teacher relationship tadi ya, engagement tadi. Jadi tidak terjalin, lalu terbuka kemungkinan guru melakukan kesalahan baik secara konsep, teknis, dan struktur kepribadian. Lalu peserta didik merasakan kesulitan dan kelelahan dalam belajar, serta mengeluhkan waktu pengerjaan tugas yang terlalu sempit ya. Lalu adanya perasaan negatif yang mendominasi peserta didik, yang mana timbul rasa cemas, stres, kewalahan, lelah, depresi, kebosanan, dan frustasi. Bahkan mungkin di luar negeri tadi ada yang berpikir untuk suicide ya, atau bunuh diri. Lalu peserta didik juga kurang aktif dan partisipatif dalam belajar. Oke, Bu Rina, sebenarnya learning loss itu adalah akumulasi yang ini. Jadi mestinya jangan, kalau mau bicara, jangan bicara di ujungnya ya. Dianggaplah learning loss itu ujung atau akumulasi dari ini. Nah, kita tidak punya strategi bagaimana apakah guru BK atau guru itu mendeteksi enggak fenomena-fenomena ini. Misalnya 3 bulan pertama pasca COVID itu apa yang dilakukan? Tapi memang semuanya panik ya. Jadi nggak ada yang tahu ini indikasi-indikasi yang seperti ini. Apalagi untuk guru BK kan? Kalau kata saya berubah ini Pak, berubah jam tidur gitu. Mereka jadi begadangnya malam, terus kan biasanya kalau sekolah ada kebiasaan pagi ya. Jadi mereka santai aja gitu di rumah, berasa nggak sekolah gitu Pak. Iya, jadi biasanya mereka kan mandi pagi itu kan karena ke sekolah ya. Tapi kalau udah di rumah dia nggak mandi pagi gitu loh. Itu jadi mindsetnya nggak betul-betul berubah gitu loh. Tidak ritmenya diganti.
ritme belajarnya diganti, jadi lifestyle-nya berubah. Sementara kita main framingnya tetap jam sekolah. Seperti saya, anak saya tetap saja dia boleh main game itu setelah jam 12. Dalam interval itu kan, tapi anak kan macam-macam modusnya. Saya juga sering kalah tuh. Bentar 10 menit ya. Tapi kan sering. Kalau diakumulasi, dia lebih dari total waktu yang dibolehkan. Mau disimpan. Nah, jadi itu persoalannya bagaimana memang mindset kita itu agak susah bertransformasi dengan situasi. Apalagi ini relasi ya. Kita itu kan persoalan hubungan, andalan BK itu kan hubungan ya. Kan pertemuan wajah itu nggak bisa digantikan ya kalau oleh guru BK mah ya. Karena wajah itu, dari wajah aja kita bisa membaca apa yang mereka rasakan, pikirkan, mereka butuh apa. Sekarang dengan layar yang sama, kumaha itu kan susah. Nah itu intinya persoalan pokoknya itu adalah student-teacher relationship yang menjadi dangkal. Masa mau diganti dengan ibu sayang kalian terus dikirim aja love gitu ya, dengan emoticon begitu. Atau jengkel apa gitu kan, atau minta maaf kirim aja ini. Apalah makna psikologis dari kayak gitu kan. Ya memang jadi pendangkalan hubungan gitu loh. Di samping tadi, kalau saya melihatnya betul-betul sudah exhaust, sudah lelah mereka. Capek gitu ya. Bosannya pasti. Karena akumulasi dari persoalan itu. Dan masuk akal ketika tingkat partisipasi mereka menjadi sangat rendah. Paling 3 atau 4 orang kok. Dan itu mungkin orang tua yang punya aspirasi pendidikan tinggi aja kan, yang tetap bisa mensupervisi anak, mendampingi. Kalau orang tuanya yang tidak terlalu concern, ya kan mereka udah serahkan ke sekolah. Ya sekolah mah tanggung jawab. Masa kami diberi lagi tanggung jawab? Itu bentuk dari apologianya. Oke, gitu ya dampak lebih jauhnya. Nah, iya betul. Jadi ini akumulasi ya. Jadi kenapa sih learning loss? Nah, ini semualah yang ciri-ciri, mungkin ya ciri-ciri siswa atau mungkin siswa yang mengalami learning loss. Ada ini semua gitu ya. Next. Nah, ini ya berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020. Jadi kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Hendaknya ditindaklanjuti dengan merumuskan berbagai model pendidikan yang adaptif terhadap berbagai peristiwa katastrofik. Jadi memang mau adanya pandemi atau tidak, kita itu memang harus selalu siap dan adaptif, ya, adaptif, mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan. Gitu. Ya mungkin apakah sehat dan selamat cukup? Kesehatan, keselamatan, dan keuangan itu penting itu ya. 3K itu ya penting ya. Sehat, oke. Karena mungkin orang itu sekarang sebenarnya sehat tapi sakit dulu. Kan ada 3 kategori ya. Sehat, sakit, dan tidak sehat. Nah yang banyak sekarang itu tidak sehat. Itu adalah persoalan mentalitas, ini persoalan psikologis. Nah, cemas tadi itu sebenarnya dia tidak sakit, tapi dia tidak sehat. Jadi, saya tidak tahu konstruksi negara dengan kesehatan itu apakah well-being, wellness, atau apa sebenarnya, atau tidak terkena COVID. Kalau itu pengertiannya masih terlalu dangkal. Mestinya kan bagaimana menjamin kesejahteraan psikologisnya itu yang lebih penting. Artinya betul-betul guru dan anak itu diberi ruang untuk dipastikan lah. Kalau di luar negeri itu kan ada social safety net ya, karena mereka NGO yang bergerak. Nah kalau kita kan mengandalkan negara, sehingga karena negara jadi lambat bergeraknya, civil society-nya tidak begitu dioptimalkan. Contohnya aja, awal-awal pandemi itu kan peran guru BK agak kecil. Bahkan UPI sendiri lambat bereaksi. Memfasilitasi guru BK, apa nih yang harus didesain. Untung ada MGBK. Ini salah satu strategi untuk memastikan, menyiapkan guru-guru supaya mereka sehat,
nanti dia bisa menyehatkan anak-anaknya. Sehingga nanti lebih adaptif. Kalau kita selama ini bukan adaptif tapi panik. Respon awal itu pasti panik ya terhadap peristiwa ini. Ini kebijakan negara itu begini. Kalau di Cina itu kebijakannya disruptive class without disruptive learning. Sama sebenarnya. Kelas boleh berhenti tapi belajar jangan berhenti. Jadi sekolah boleh berhenti, belajar jangan berhenti. Nah, kalau bangsa kita itu sulit membedakan antara sekolah dan belajar. Ya. Padahal itu dua hal yang berbeda. Belajar itu mah di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Tapi sekolah kan gedung. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, ini ya, jadi makna learning loss itu apa sih? Nah, ini ya, adanya kesenjangan kualitas pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia ya. Tentunya Indonesia yang memiliki banyak sekali daerah itu pastinya ada perbedaan kualitas pendidikannya ya. Bahkan ternyata di Bandung, Kabupaten Bandung saja ada perbedaan nih kualitas pendidikan dengan di kota Bandung. Nah, terus ada kondisi putus sekolah karena faktor ekonomi tadi yang mungkin Bapak Ibunya terdampak jadi tidak bisa sekolah lagi ya karena kurangnya ekonomi. Lalu sengaja berhenti dari sekolah karena menderita trauma atau kehilangan kepercayaan diri. Ya, mungkin banyak nih siswa yang mungkin kehilangan orang tua ya akibat COVID-19 sehingga ternyata nih COVID-19 ini bisa menimbulkan trauma juga atau PTSD ya mungkin post traumatic syndrome disorder. Nah, yang mana itu juga bisa menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Lalu tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan karena beberapa faktor internal maupun eksternal gitu ya. Jadi mungkin ya tadi karena mungkin fasilitas yang kurang ya, dan mungkin secara internal juga mengalami hambatan, itu juga menyebabkan tidak dapat memperoleh pendidikan yang optimal. Jadi poinnya ini Bu Rina, jadi learning loss itu tidak otomatis karena COVID, bukan karena belajar jarak jauh ya. Ya. Jadi learning loss itu real. Toh ada kan dalam situasi biasa saja anak yang putus sekolah kan, nggak melanjutkan itu kan dia learning loss. Baik itu karena faktor ketidakmampuan atau disuruh bekerja oleh orang tuanya, mendingan bantu deh bapak kerja, ikut mulung daripada sekolah kan, nanti sekolah juga nyari duit. Terus itu kan learning loss sebenarnya. Jadi kita karena memang momentum aja COVID, jadi baru muncul istilah learning loss. Padahal sehari-hari faktanya kita melihat itu karena berbagai faktor anak tidak mendapatkan atau melanjutkan proses pendidikannya. Ya, bisa karena DO atau dipaksa oleh keadaan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, betul ya Bapak Ibu. Jadi memang learning loss itu real gitu ya. Jadi memang sebenarnya tidak hanya saat pandemi, bahkan ternyata sebelum pandemi pun learning loss itu emang terjadi gitu ya. Gitu. Nah, di sini jadi sebelum pandemi pun ternyata learning loss sudah terjadi pada siswa, di mana ketika siswa tidak memahami makna belajar, itu juga sudah bisa dikatakan bahwa siswa mengalami learning loss. Lalu ketika masa pandemi tentunya ya istilah ini lebih mengacu kepada hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru atau tidak adanya kegiatan ke sekolah mungkin gitu ya. Jadi dikatakan learning loss gitu. Kan kalau gini aja ya, di sekolah itu kan kita tanya aja deh anak-anaknya, tadi belajar apa? Apa ya? Gitu jawabannya. Terus yang Anda pelajari itu Anda gunakan untuk apa? Ya itu pokoknya nggak ada gitu loh kontekstual gitu belajar itu ya. Udah gurunya bicara kemana-mana, bicara kalkulus dan sebagainya. Terus oleh emaknya disuruh, Ujang tolong ukur tanah di belakang rumah itu berapa luasnya. Nggak bisa dia itu. Padahal di sekolahnya udah macam-macam tuh. Itu yang disebut learning loss. Dia kehilangan konteks makna dari apa yang dia pelajari. Ya, jadi
spektrum learning loss itu tidak tidak hanya persoalan kompetensi. Saya tidak tahu ya apakah kemampuan berpikir kritisnya sekarang menurun. Kreativitas menurun, real ya. Real. Budaya apa yang kalau KKM kan nggak mungkin lah KKM tercapai ya Bu Maisa. Yes, itu biasanya dikasih nilai tambahan atau remedial Pak, jadi supaya tercapai. Diakal-akalin lagi ya. Kenapa sih kita nggak mau jujur gitu ya negeri ini? Oke, kalau 70 ya nggak apa-apa, katakan mereka baru sampai 40, 50 loh. Jadi jangan ada lagi lulus tidak lulus, evaluasi yang ingin bicara tentang KKM. Memang kondisinya nggak memungkinkan kan? Nah itu kan learning loss. Ketika mereka tidak bisa mencapai kompetensi minimal yang dipersyaratkan. Nggak apa-apa kan sebenarnya. Akui saja negeri ini gagal mencapai KKM. Memang real. Tapi jangan learning loss seperti yang ada di dalam benak menteri itu. Kita akan kehilangan anaknya yang begini-begini. Nanti nggak bisa lagi ikut lomba karena anak Indonesia yang ketinggalan. Nanti dipakai lagi pembandingnya survei ini, anak ini begini. Ya kalau framingnya begitu, itu cara menjelek-jelekan negerinya sendiri gitu loh. Bagi saya, ketika seseorang tidak dapat makna dari apa yang dipelajari, itu learning loss. Ketika interaksi hubungan antara guru dengan muridnya itu dangkal, hanya say hello, tidak ada lagi bahasa hati, itu sudah learning loss. Nah, jadi spektrum makna dari learning loss itu sangat luas. Gitu. Lanjut Bu Rina. Oke, betul sekali. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi benar learning loss itu bisa diartikan menurunnya kemampuan belajar atau hasil belajar karena jeda berkepanjangan dalam proses pendidikan yang mana kita sekarang ini mungkin sedang alami, lalu peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan yang terjadi karena kesenjangan berkepanjangan, dan hilangnya kesempatan belajar karena kurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran yang mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi peserta didik. Oke, ini kalau Bu Maisa berpikir ya, kenapa harus tutup sekolah? Bagi saya itu bukan pilihan bagus gitu. Kenapa tidak belajar dengan Cina lagi? Mereka atau Jepang kan, mereka sekolah dibuka, tapi protokol kesehatannya yang diketatkan. Kayak anak-anak di Australia juga begitu. Jadi mungkin nggak mau mengambil resiko atau tidak punya plan B ya, sehingga semua dengan bahasa PPKM, lockdown itu semua cara hentikan saja. Kalau menghentikan pekerjaan paling gampang kan? Ya, memulai kembali yang susah Pak. Iya kan? Padahal sebenarnya apalagi untuk perguruan tinggi, kan mereka literasi kesehatannya lebih bagus. Menurut saya perguruan tinggi orang dewasa kok. Mereka bisa steril, bisa menjaga, bisa mereka menghindari juga lah berkerumun begitu. Jadi pilihan-pilihan itu menurut saya dengan jeda yang berkepanjangan ini memang berbahaya dalam konteks learning loss. Ya, kalau nanti Anda bisa ukur deh kemampuan-kemampuan yang tidak berkembang itu kemampuan berbahasa, kemampuan kreativitas, berpikir kritis itu udah real, itu terjadi sampai sekarang. Ini efek dari negara hanya berpikir hentikan. Padahal sebenarnya ada desain lain tidak berhenti total gitu loh. Ya, misalnya dengan sekarang banyak plafon digital kan yang untuk learning misalnya berbagai ada Microsoft juga menyediakan. Nah, TVRI itu juga menyediakan kan plafon digital learningnya. Tapi nggak tahu orang kita nonton TVRI nggak? Anak-anak kita nggak kan? Nggak ada itu. Nah, ini kan persoalan mindset. Oke, direspon dengan plafon digital. Ada berbagai skenario, ada Genius dan sebagainya. Ada 7 plafon digital pendidikan gratis. Tapi tanya anak-anak siswa kita, mereka akses itu enggak gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Nah, inilah action plan-nya yang sudah dirancang oleh Bapak Ilviandra ya.
Jadi di sini memang kita harus berpijak kepada filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, tetapi bisa di mana saja dan dengan siapa saja gitu ya. Gitu. Lalu perlu adanya perubahan paradigma atau mengubah paradigma. Jadi pendidik ini harus mengubah paradigma berpikir tentang target pembelajaran dan penilaian dalam kondisi ketidaknormalan. Memang tidak bisa disamakan ya Bapak Ibu dengan keadaan normal gitu ya. Makanya kementerian juga membuat kurikulum darurat ya untuk menyesuaikan dengan pembelajaran di situasi COVID-19 gitu. Lalu memiliki keyakinan, pendidik itu harus mempunyai keyakinan bahwa belajar tidak harus selalu di sekolah dan harus selalu bersama guru. Dan tingkat learning loss pun akan menurun jika semua ini bisa dijadikan pegangan ya, di mana peserta didik menjadi optimal dalam proses pembelajarannya. Memang seperti ini secara idealnya gitu ya. Aksi yang bisa kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan. Oke. Ada noise-nya sedikit ya. Nah, sekarang tinggal kita belajar. Tadi sudah di-highlight bagaimana situasi COVID, bagaimana pembelajaran, bagaimana implikasi terhadap guru, kepada siswa. Nah, pertanyaannya, so what next? Apa yang dilakukan oleh guru BK? Tadi kita berhasil mengidentifikasi berbagai fenomena psikologis, bisa kejenuhan, kehilangan minat, konsentrasi yang rendah, distraksi, dan sebagainya. Nah, itulah yang harus direspon oleh guru BK dengan menyiapkan layanan-layanan tertentu. Kalau saya ya, kita tahu negara-negara maju itu memang tidak mengandalkan tradisional ya pembelajarannya dalam tempat ya. Kalau kita kan sekolah itu di tempat ya, ada ruangannya. Sehingga mereka model online learning atau distance learning itu kan biasa. Negara-negara Eropa misalnya, negara-negara Eropa Utara itu sangat mengandalkan pembelajaran. Ibu-ibu itu bisa dapat gelar loh. Sebagai ibu rumah tangga belajarnya di sekolah, di rumah aja, sambil di dapur. Tapi nah mereka begitu, tingkat kompetensinya itu ekuivalen dengan formal education. Negara tidak membedakan paket A, paket B itu kan dilihatnya sebelah mata ya, pasti nggak bisa mengalahkan formal kan. Tapi negara dengan kultur distance learning yang sudah mapan, mereka nggak terlalu kaget dengan transisi model pembelajaran dari luring ke daring. Jadi poinnya gini Bu Maisa, silakan nanti saya sudah memberi highlight, tinggal mengidentifikasi tema-tema apa yang muncul supaya meminimalkan dampak ini. Tentu tadi kita bicara demotivasi, kehilangan minat, ya, yang itu yang harus ditingkatkan kembali. Kita tidak tahu sampai kapan ini situasi begini. Apakah yakin ini level 4, level 3, nanti Bandung katanya sudah turun ke level 2, kemana? Level berapa Bandung sekarang? Level 3. Level 3. Sudah akan mulai di Jakarta, kalau vaksin sudah siap, guru murid akan tatap muka. Nah, bagaimana ini mengejar ketertinggalan? Bukan mengejar ketertinggalan ya, mengejar kemajuan. Bagaimana guru ya, BK mengakselerasi lagi, membangkitkan kembali resiliensi mereka, supaya pertama tadi mindset. Memang situasinya begini, dia harus tetap dalam framing mereka itu sedang belajar, mereka sedang sekolah. Tentu pendekatannya harus sistemik, keluarga juga harus diintervensi. Nah mungkin topik parenting itu inline dengan ini. Orang tuanya juga perannya diperluas, tapi anaknya juga diperkuat oleh guru BK gitu loh. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa dikembangkan untuk mengantisipasi learning loss ini. Khusus dalam konteks domain psikologi. Ya, kita sudah mengidentifikasi tadi berbagai topik yang bisa dikembangkan dalam bentuk layanan. Mungkin kan guru BK cukup memberikan semacam afirmasi Bu Mesa, dikirim ke grup,
quote hari ini, bagaimana mereka bisa tetap semangat. Ya, kalau layanan mungkin seperti ini tidak memungkinkan, mungkin model konsultasi pribadi atau hanya quote saja untuk tetap membakar semangat mereka, itu bisa dilakukan oleh guru BK. Bahwa sekolah boleh tutup tapi belajar jangan berhenti. Quote-quote kreatif seperti itu saya rasa untuk tahap awal ya, membangun kesadaran mereka tetap belajar, itu tetap harus dilakukan oleh guru BK. Kalau enggak, siapa yang melakukan ini? Kalau bukan guru BK yang menolong mereka dalam situasi seperti ini, siapa? Karena kita semuanya jadi korban loh sekarang itu. Ya, guru BK-nya masa orang yang harus dibantu juga harus membantu orang lain, ini kan repot ya. Guru BK-nya itu perlu dibantu, tapi dia di saat bersamaan dia harus membantu anaknya dan membantu siswanya. Ini betul-betul kompleks ini situasinya. Iya. Ya, Bapak, karena waktu kita juga terbatas, kita lanjut ke diskusi aja, Pak ya. Ya, coba kita dengar deh solusi yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh teman-teman. Ya, ada yang jauh nih dari ada Kepulauan Riau Meranti, Ibu Ismawati, ada yang mau komen atau selain Ibu Isma yang lain, ada yang mau menyampaikan bagaimana solusinya sebagai guru BK, apa yang dilakukan ketika masa pandemik seperti ini. Silakan raise hand yang mau menyampaikan atau mau berbagi. Karena tadi dari Pak Ilvi sudah jelas ya, maksudnya dari Pak Ilvi dan Bu Rina bahwa yang terjadi itu perubahan paradigma dan lain-lain yang perlu kita tingkatkan adalah mengejar kemajuan, terus bagaimana memotivasi kembali, karena profesi kita sebagai guru BK ya, kita yang di terdepan untuk mengajak siswa kita untuk kembali motivasi, hadir di kelas dengan full mindfulness atau kesadaran dirinya itu. Ya, teman-teman guru BK, ada yang mau disampaikan? Ini forum diskusi, mari kita berdiskusi. Ya, karena saya rasa guru BK kan yang di sekolah, yang tahu yang sebenarnya. Saya kan melihat dari jarak jauh. Dan melihat di rumah saya, ngelihat anak saya kok begini gitu yo. Selama sekolah itu. Jadi ini adalah pantulan-pantulan real pengalaman saya sebagai orang tua, sebagai dosen yang melihat mahasiswa saya juga macam-macam perilakunya. Ya, dan ibu bapak yang mungkin kalau mau berteriak, ya memang saatnya kita berteriak, mengeluarkan bahwa kita itu memang banyak beban dalam situasi seperti ini. Dan guru BK kan solution maker, problem solver ya dalam konteks ini. Dia oke, kan guru BK itu kadang kelihatan seperti sosok yang tangguh, padahal di dalam dirinya juga rapuh kan gitu ya. Kayak kelihatannya aja tegar beriman kayak Kota Bogor gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga banyak problem. Nah, nanti saya kalau guru BK-nya tidak merespon pertanyaannya, terus siapa yang menolong mereka? Cry for help loh. Mereka itu sebenarnya udah berteriak. Oh, dengarin aku banyak persoalan nih. Apa yang mereka ancaman terbesar sekarang Bu Mesa kepada mereka itu bagaimana menggunakan waktu luang. Ya. Karena waktu luang mereka itu 24 jam sekarang. Luang banget. Luang banget. Itu wasting time jadinya. Terbuang saja. Dan kita tahu kalau mereka tidak diajarkan how to manage time effectively, mereka akan masuk pada kegiatan yang enggak. Mereka akan masuk pada lingkaran hitam yang mungkin masuk mereka keluar dari rumah, kumpul nanti. Nanti mereka berkelompok, tawuran, hal-hal yang enggak. Berkumpul, melakukan hal-hal yang melanggar protokol kesehatan. Jadi tantangan terbesar guru BK itu bagaimana mengajarkan anak kembali pada mengelola waktu luangnya. Ya, supaya ini tidak terbuang begitu saja. Padahal ada banyak ruang sebenarnya ya. Kalau saya co-parenting itu betul-betul luar biasa, menemani anak belajar selama pandemi itu luar biasa gitu ya. Bagi saya karena kita punya kesadaran pendidikan ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak dengan kondisi yang agak berbeda. Jadi ini challenge ya, betul-betul guru BK harus tanggap dengan situasi ini. Silakan, mungkin sudah ada yang melakukan upaya kecil saja mungkin, dan itu membangun niat anak untuk kembali
belajar ya, bukan sekolah. Sekolah mungkin nanti, tapi niat kembali untuk belajar itu yang lebih penting. Ya, mangga ada Bu Erni, Yati Solihah sudah mengacungkan, sudah raise hand. Mangga Bu Erni dipersilahkan kita berdiskusi. Silakan Bu Erni. Di unmute Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya alhamdulillah ya hari ini bisa berpartisipasi dalam SDG ini ya. Memang kondisi saat ini yang terjadi sangat dilematis ya, khususnya untuk kami di sekolah ya, di tetapan SMA ya, SMA swasta ya. Dan memang bagaimana suara saya terdengar Bu? Jelas? Kedengaran Ibu, jelas. Saya kira nggak kedengaran. Jadi kalau saya dari kami dari tim BK di sini memang tahap untuk tahun ini ya kita berusaha untuk buka grup khusus bimbingan konseling perangkatan ya di sekolah ya. Itu di sana memang kita harapkan anak-anak yang memang ada kendala baik secara pribadi maupun terkait pendidikan anak-anak, mereka share di situ, atau misalnya langsung kalau ada apa langsung calling nih, kita siap ready gitu ya kapan aja gitu. Dari pagi sampai malam insya Allah kita siap gitu ke anak-anak, dan memang sudah diinformasikan ke anak-anak gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya ada apa-apa anak-anak langsung, Bu, saya ada kendala Bu, gini gitu ya. Cuma memang pada saat dilematisnya, pada saat kita membentuk anak-anak untuk bisa termotivasi dengan konseling yang kita berikan, tapi terhambat dengan kondisi di rumah. Yang notabene orang tua atau dari keluarga itu sama sekali tidak mensupport tentang kesulitan mereka pada saat memang belajar secara daring ini gitu. Khususnya ini untuk saya sendiri ya, itu kelas 11 itu memang kayaknya tingkat puncak-puncaknya ya dari tahun kemarin sampai tahun sekarang itu semua itu adanya di kelas 11. Kelas 11 SMA ya. Iya Bapak, jadi memang anak-anak itu bertumpuk sekali, paling banyak kasus tuh di kelas 11. Dan rata-rata itu anak-anak background dari keluarganya memang sulit untuk komunikasi. Jadi komunikasinya sangat bermasalah, baik orang tuanya maupun anaknya. Jadi pembiasaan misalnya anak bangun pagi, ternyata di rumahnya enggak. Padahal kita sudah komitmen di sini gitu ya. Kemudian misalnya sampai orang tua ada yang sampai segini, maaf Bu Erni, saya aja udah angkat tangan dengan anak saya sendiri gitu. Sampai saya balikin lagi, Ibu sudah angkat tangan dengan anak Ibu sendiri, bagaimana kami gitu ya. Oke, kami akan tetap membantu ya Bu ya, akan tetap membantu. Yang penting anak itu dihadirkan di sekolah, kemudian kita buka konseling secara tatap muka, cuma kita tetap jaga protokol kesehatan. Sampai sejauh ini paling kalau dari kami ya sejauh itu, karena pada saat kita sudah memutuskan pembiasaan yang terbaik untuk anak-anak, ternyata kendalanya di keluarga gitu Pak. Insya Allah seperti itu. Oke, jadi menarik ini. Kita dihadapkan dengan dukungan keluarga ya, karena kita tahu bahwa tidak semua orang tua punya kesadaran lengkap tentang pentingnya pendidikan. Karena kita maklum deh, bahwa ada persoalan lain yang lebih penting untuk mereka pikirkan ya, bertahan hidup, itu persoalannya. Dan ketika ada yang menarik solusinya bagaimana kalau dibentuk kelompok-kelompok kecil, Bu Maisa, kan nanti kita bikin level ya Bu, tingkat kritisnya masalah. Ya, tadi udah ketemu petanya oleh Bu Erni. Kalau untuk SMA kelas 11 itu kayaknya kritis banget. Itu fokusnya. Nanti yang berjenjang, kalau mungkin saatnya diskusi kelompok-kelompok kecil atau grup guidance itu bisa digunakan. Mungkin pada teman sebaya mungkin ya. Kalau guru BK-nya nggak bisa, oleh teman sebaya. Nah, cuma kita tidak punya toll free ya, model komunikasi yang tidak berbayar, yang tidak pakai kuota, itu nggak punya kita itu ya. Itu persoalannya. Kalau di luar itu kan ada toll free ya, bebas pulsa. Mestinya untuk pendidikan itu bebas pulsa gitu loh. Toll free namanya. Jadi anak-anak itu bisa berhitung tanpa menghabiskan kuota mereka.
Itu poinnya. Jadi Ibu Erni, itu kita maklumi kalau ada persoalan lain terkait dengan bagaimana kontribusi orang tua. Tapi kita dibantu nih Bu Mesa, bagaimana mappingnya. Kalau SMP saya tidak tahu dari levelnya seperti apa. Apakah BK sudah punya potret enggak? Melakukan survei sederhana, konfigurasi persoalan dari kelas misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 seperti apa. Kemudian dibuat leveling tingkat kritisnya, sehingga nanti masing-masing akan berbeda strateginya. Kalau tuh harus ke sekolah untuk tipikal persoalan seperti apa, ya mungkin kalau persoalannya masih tidak mengganggu fungsi kepribadian, tidak mengganggu fungsi kehidupan, belum masuk pada simptom-simptom gangguan, bisa diselesaikan secara daring. Tetapi kalau sudah tadi kata Bu Rina, kalau sudah kok saya seperti mengalami gangguan misal delusi, halusinasi, apalagi sampai depresi gitu ya, apalagi yang paling ekstrim sampai suicide, ideation, ingin bunuh diri, nah itu kita nggak bisa diamkan. Ya, jadi dibuatlah terlebih dahulu mapping persoalan, kemudian akan ada berbagai alternatif bantuannya nanti. Di samping nanti penguatannya itu bisa generic skill ya. Kaitannya tadi, kalau motivasi kan dibutuhkan oleh semua siswa, minat itu dibutuhkan oleh semua siswa. Bagaimana konsentrasi, itu yang generik life skill-nya tetap diadakan, tapi yang sifatnya yang kaitannya kuratif, ya intervensinya adalah advokasi. Kalau memang ekstrim banget, itu bisa bertemu muka, itu solusinya. Itu pilihannya. Itu ya, terima kasih Bu Erni. Iya, Mangga, tadi ada yang raise hand lagi dari Bu. Bapak, makasih banyak semuanya. Oke, monggo Ibu. Tadi ada Bu siapa yang udah raise hand ya? Bu, ada lagi Mangga, ibu-ibu yang lain yang mau bertanya atau berdiskusi. Jadi kita keterkaitannya tentang bagaimana peran mereka nih, karena masalahnya setiap daerah juga pasti berbeda ya. Coba ada yang mau sharing atau seperti apa? Ibu Jumliana tadi sudah resen ya? Ya, Mangga Ibu Jumliana dipersilahkan untuk unmute. Ya. Sudah kedengaran suaranya? Sudah Bu, jelas. Oh ya, saya Ibu Jumliana dari SMP 16 Makassar. Besar. Oh iya, apa Ya. Kareba? Baju-baju, Haji, ya oke. Jadi Silakan Bu. begini Pak, saya kan termasuk guru baru di sini, belum 1 tahun. Tapi di awal saya masuk di sini itu sudah ada beberapa persoalan siswa yang memang rata-rata tingkat loss learning anak-anak di sini tuh agak kurang. Terlebih lagi saya memang ditempatkan di salah satu sekolah di pinggiran Kota Makassar begitu, yang notabene kehidupan keluarga siswa di sini ada yang broken home, ada yang dia yang dari daerah luar kemudian menetap di sini. Jadi dari tingkat motivasi belajar dan motivasi sekolah memang dibilang kurang juga tidak terlalu, tapi kurang dorongan juga dari orang tuanya. Langkah awal yang saya lakukan di sini bekerja sama dengan wali kelas itu kebanyakan kami melakukan home visit. Karena untuk panggilan orang tua ke sekolah ataupun siswa ke sekolah itu bukannya tidak mendukung, tapi takutnya kami melanggar protokol kesehatan seperti itu, karena Kota Makassar kan memang zonanya masih tidak seperti daerah-daerah lain. Yang saya amati ketika melakukan kunjungan rumah, memang kebanyakan siswa yang mengalami lost learning itu memang dari kehidupan orang tua yang rata-rata broken home, di mana ada juga yang dia justru tidak tinggal dengan kedua orang tuanya, tapi tinggal dengan nenek atau kakeknya. Jadi untuk dorongan di rumah dia sudah tidak ada. Terlebih lagi dengan lingkungan tempat tinggal mereka juga kurang mendukung begitu, Pak. Sejauh ini meskipun kami sudah membangun beberapa koneksi dengan orang tua, tapi karena adanya faktor lingkungan juga yang mempengaruhi, banyak siswa ternyata dia justru kadang membohongi orang tuanya.
seperti yang kita tahu ya, penggunaan gadget untuk belajar itu dampaknya luar biasa sekali, ada positif, ada negatifnya. Kadang mereka bilang sama orang tua belajar, ternyata justru dihabiskan untuk bermain game. Jadi kadang mereka mengelabui orang tua juga, dan itu justru memicu emosi dari orang tuanya, justru hanya mengizinkan anak-anaknya aja di waktu tertentu. Sedangkan untuk pengumpulan tugas dan sebagainya itu kan bisa dilakukan di waktu lain. Jadi itu menjadi kendala Pak di kami di sini. Selain itu apa ya? Sebenarnya masalahnya hampir sama dengan Ibu yang tadi dan solusi yang kami gunakan juga hampir sama seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Mangga Bapak ditanggapi dulu sebentar sebelum kami udah ada panggilan untuk peserta kembali ke ruang utama karena ada acara selanjutnya. Mangga mungkin bisa ditanggapi dan ditambah dengan closing statement dari Pak Elvi. Ya, kalau saya jadi presiden ya, saya akan selesaikan itu semuanya, guru diberi HP, orang tua diberi HP, betul-betul diselesaikan secara utuh. Tapi kan bantuan kita kan wilayah psikologis. Kalau misalnya keluhannya karena nggak punya HP, nggak punya kuota, saya bukan menteri sosial, saya nggak punya solusi. Tapi kita akan membantu pada konteks domain psikologi bahwa berikanlah penguatan. Memang Bu Mesa, isu learning loss itu memang pada negara ketiga, negara-negara berkembang isu ini. Jadi di negara maju nggak ada istilah learning loss. Dan ini munculnya memang karena kondisi-kondisi katastrofik, daerah miskin, peperangan, itu muncul learning loss gitu loh. Ya, jadi ini bukan fenomena baru. Dan yang bisa dilakukan sekarang, tetaplah berhikmat pada siswa, sambil bagaimana support sistemnya. Kalau support sistemnya rendah, keluarga misalnya, ya saya nggak bisa lagi melakukan apa-apa, kecuali ibu bapak kita hanya bisa memperkuat anaknya dengan membangun goal setting masa depan, bahwa keadaan ini mestinya kan logikanya membuat mereka itu kan lebih punya daya juang, karena sekarang mereka itu dihitung rupiah loh. Ya Ibu, kenapa kuotanya dipakai untuk game? Sementara dia belajar itu setiap detik itu sekian rupiah. Mestinya kan dia betul-betul menggunakan fasilitas itu untuk belajar. Nah, nanti pakai analisis rasional aja deh bagaimana nanti salah satu layanannya itu cerdas menggunakan medsos, media literasi. Ya, itu diajarkan. Walaupun tukang jualan HP nggak pernah ngajarin itu bagaimana cerdas menggunakan HP. Karena itu bukan domain mereka. Tapi guru BK harus mengajarkan literasi media. Dia berhitung rupiah. Kalau sayang gitu loh, uang keluar tapi mereka tidak jadi apa-apa dan tidak dapat apa-apa. Malah melakukan apa-apa. Gitu ya. Saya rasa itu tetaplah rancanglah kegiatan supaya itu berfokus pada penguatan siswa sehingga mereka tetap merasa sedang belajar walaupun tidak sekolah tapi mereka tetap sedang belajar. Itu. Iya. Terima kasih Bu Mesa. Ya, terima kasih Pak Elvi, terima kasih Bu Rina dari topik hari ini learning loss journey. Jadi kita harus merubah mindset kita sendiri dulu bahwa learning loss itu memang masalah sepanjang pekerjaan kita selalu bermasalah dengan learning loss dan bagaimana kita menyikapi supaya guru BK tetap eksis, tetap bisa membantu anak-anak supaya tidak kehilangan motivasinya untuk dan belajar itu bisa di mana saja kapanpun juga. Gitu ya Pak Elvi ya. Terima kasih untuk paparannya dan untuk selalu hadir ya Pak ya. Jadi on cam tuh webcam tuh bukan hanya nge-zoom tuh bukan hanya mukanya doang atau off cam gitu. Jadi harus benar-benar mindful atau engagement-nya Pak ya. Iya. Presence ya. Ya, oke. Sekian Ibu Bapak dari forum group discussion hari ini. Terima kasih Pak Elvi, terima kasih Bu Rina. Sama-sama Ibu. Bahasan kita learning loss dari yang dibahas juga dari negara mana sampai kembali ke negara Indonesia.
oh ya, nak, memang karena kita di Indonesia, mari kita bangkit bersama-sama, nggak ada kata menyerah, kita harus semangat terus nih menghadapi hari, karena kita punya beban tanggung jawab, kita punya moral sebagai profesional, guru bimbingan konseling untuk membimbing siswa-siswa kita di sekolah. Sekian dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mari kita langsung kembali ke grup room utama untuk acara selanjutnya. Terima kasih Ibu-Ibu, semoga tetap semangat bahwa masa depan anak salah satunya di tangan Ibu-Ibu, sehingga tetap saja jadi avant-garde ya, jadi gerbang terdepan untuk menyelamatkan generasi ini. Karena mereka itu generasi emas katanya. Biarpun bukan orang Jawa, tapi generasi emas. Mas-mas ya. Mudah-mudahan mereka berkilau biarpun dalam situasi seperti ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti ya dengan topik yang berbeda. Hatur nuhun. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak Ibu semuanya hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.